Pak Sun, beri saya waktu sebentar lagi. Saya sudah mencari atlet potensial. Di hutan ini ada seseorang yang berlari sangat cepat. Katanya nyaris mengejar mobil yang melaju kencang. Jika saya menemukan orang itu untuk kompetisi provinsi bulan depan, tim Samudra pasti bisa meraih medali. Nidalin, kau masih bermimpi. Jika memang ada orang sehebat itu pasti sudah direkrut. Tim nasional masih ada giliranmu. Aku sudah beli tim bintang baru. Pelatih mereka adalah juara bertahan beberapa kali di kejuaraan atletik Provinsi Selatan. Kembalilah bawa anggota tim yang tak berguna itu dan pergi. Pak Sun, saya... Apa aku ini sampai di suku primitif? Ternyata Nagara Pusaka masih punya tempat seperti ini. Babi hutan ini pasti beratnya 1 ton dan banteng sebesar ini rusa. Cheetah, Orang asing. Kau sudah bangun. ada yang bisa menangkap cheetah? Bukankah Nagara Pusaka melarang senjata api? Berani kalian berburu pakai senjata? Senjata? Senjata apa? Kami tidak pakai senjata untuk berburu. Tidak pakai senjata? Lalu bagaimana bisa dapat banyak buruan? Tidak kami bunuh. Kami kejar mereka lari terus sampai mereka kelelahan mati. Apa? Lari sampai mati? Kau bercanda? Ini cheetah hewan tercepat di dunia. Bisa lari 3 jam non-stop. Kau mau bikin dia mati kelelahan? Apa kepalaku terbentur waktu kecelakaan? Aku berhalusinasi? Ini tidak mungkin. Bagaimana manusia bisa lebih cepat dari cheetah? Ayo orang asing, biarkan aku tunjukkan sesuatu. Aku bahkan belum terengah-engah. Dia sudah tumbang. Cheetah ini tidak bagus, terlihat kurus. Baru lari sehari semalam sudah mati. Sehari semalam. Kamu tidak lelah? Apa capeknya mengejar cheetah? Masih ada 3. Aku akan lari sampai mereka mati. Astaga. Dia masih bisa lari setelah sehari semalam staminanya kecepatannya. Apakah dia yang tercepat di sini? Tidak. Dia biasa saja. Mereka semua lebih hebat darinya. Ya ampun. Kalau bisa membawa orang primitif ini pulang untuk lomba atletik, bukankah itu... Kepala suku aku adalah pelatih atletik. Kalian mau tidak ikut aku pulang untuk ikut lomba atletik? Dengan kemampuan kalian, pasti bisa juara dunia. Juara dunia? Tidak bisa dimakan. Tapi kalau kalian benar-benar ikut aku ke kota, kalian tidak perlu hidup yang menyedihkan ini lagi. Kamu yang menyedihkan. Lihat penampilanmu yang kurang gizi. Sepertinya kamu bahkan tidak bisa menghidupi dirimu sendiri. Mau membawa kami hidup enak, bukan? Dunia luar itu berbeda. Sungguh percayalah padaku. Aku. Ayah. Bobo. Orang asing. Kamu tadi bilang mau bawa seseorang pergi, kan? Cepat panggil Bobo. Kepala suku, maaf aku terlambat. Lihat, bagaimana dengan dia? Wah, gila. Tadi bagian itu. Kecepatannya mungkin 120 km per jam. Orang asing, Anda ingin mengambil seseorang dari sini kan? Dia di sini pasti akan mati kelaparan. Bahkan tidak bisa lari lebih cepat dari macan tutul biasa. Daya tahannya juga paling buruk. Paling bisa lari 3 hari 3 malam. Karena itu, dia bahkan belum punya istri. 3 hari 3 malam. Kepala suku, menurutku dia
tidak terlalu mau membawa Bopo pergi. Bu Aika, aku Anda menyimpan banyak batu permata bagus. Orang asing, sedikit tanda terima kasih. Tolong bawa Bopo keluar. Cari makanan di luar. Kalau tidak merepotkan, bantu dia cari. Di luar. Kepala suku. Aku dibesarkan olehmu. Saat aku berusia 3 tahun. Aku pernah mencuri rok harimau dari bibi kedua untukmu. Anak kecil tidak tahu apa-apa, bicara sembarangan. Bopo, kamu tidak akan bisa menangkap mangsa di sini. Cepat atau lambat akan mati kelaparan. Kamu ikut dia keluar, lari lebih cepat dari yang lain. Kamu bisa rebut makanan dan dapat istri. Istri. Dengan Bopo, tim kita kali ini bisa selamat. Ada apa denganmu? Kamu terlalu lambat. Gak enak badan. 60 jam masih lambat. Dari sini ke kota samudra, jaraknya 100 km. Yakin mau lari? Kamu lambat. Legenda itu benar. Manusia purba ini benar-benar lebih cepat dari mobil. Baik, sekarang kita lihat batasmu di mana. Lihat cepat, apa itu? Ada apa ini? Pelatih ini anggota tim baru yang dibawa oleh Direktur Sun. Mereka memaksa untuk bertanding dengan kita. Tidak disangka, mereka hanya mengirimkan 1 pemain andalan, dia langsung mengalahkan 4 dari kita. Staminanya benar-benar mengerikan. Pelatih ini maaf, kami benar-benar bukan tandingan mereka. Ini bukan pertandingan. Ini jelas-jelas untuk memberi kita peringatan. Peringatan. Pelatih baru tidak punya masalah dengan kita. Kenapa? Ada apa? Pelatih. Teman sekelas lama-lama tidak bertemu. Xiao Zheng. Apa kabar, kaki masih sakit? Kamu hanyalah anjing yang dibiayai keluargaku. Gelar juara yang bahkan aku sebagai tuan tidak bisa dapatkan. Kamu berani mengambilnya. Aku ingin kamu selamanya menghilang dari lintasan atletik. Kamu tidak mungkin lupa siapa aku, kan? Pincang sialan. Xiao Zheng. Aku lupa siapa. Aku juga tidak mungkin lupa kamu. Sepertinya 10 tahun lalu kamu dipecat dari tim. Hidupmu juga payah ya. Lihat saja anggota yang kamu latih, semua sama sepertimu, semua sampah. Menurutku, bagaimana kalau begini? Kalau kamu benar-benar tidak punya orang, kamu turun ke lapangan lari beberapa putaran untuk semua. Aku lupa soal ini. Sekarang kamu adalah orang pincang. Kamu tidak bisa lari lagi. Siapa bilang aku tidak punya orang? Bobo, ayo tunjukkan pada mereka kehebatan. Cepat ke sini, ngapain? Cepat, kemari. Ini, apa ini? Bicaralah yang sopan. Ini dari suku primitif yang saya temukan, bakat atletik. Kalian semua digabung, tidak akan bisa mengalahkannya. Manusia primitif. Tidak tahu, pasti kira dari kebun binatang, monyet yang kabur. Bakat atletik. Pelatih Chow, ini jelas hewan yang tidak tahu apa-apa, tidak layak kita turun tangan. Memotong ayam tidak pakai pisau sapi. Siapa itu yang biasanya paling lambat? Kamu kemari. Temani monyet pelatih ini bermain-main. Rizky Santoso, biasanya selalu terakhir. Hari ini, akhirnya giliranmu unjuk gigi. Hanya sampah sepertimu yang menganggapnya jenius. Nanti kau lihat betapa besarnya jurang di antara kita. Pelatih nih, manusia primitif benarkah bisa lari atletik? Dia bahkan tidak pakai sepatu. Itu mengingatkanku. Cepat ganti perlengkapannya. Baik.
Ini tidak nyaman. Tidak mau pakai. Dengar pakai, ini sepatu lari profesional. Bobo, nanti anggap saja dia kelinci yang biasa kau kejar. Dengan kemampuannya, mengalahkannya sangat mudah. Kelinci? Iya. Baik. Pelatih nih, dia benar-benar bisa. Dia kelihatan sepertinya tidak tahu apa-apa. Bobo, ke sampingnya. Samping. Oh, Nomor lomba 400 meter. Siap-siap. Bersedia. Nidalin, ini yang kamu bilang atlet lari jenius? Ada apa? Mulai saja sudah tertinggal 10 meter. Kecepatan segini lebih lambat dari nenekku. Bobo lari, cepat lari. kenapa kakinya dikasih cangkang? Nggak nyaman banget. Pelatih ini bukankah kamu bilang dia jenius lari, tapi dia kayaknya nggak bisa lari sama sekali. Iya, mending aku yang lari 1 putaran. Seharusnya nggak begini. Ini bukan kemampuan Bobo sama sekali. Sebenarnya ada apa? Bisa dikalahkan setengah putaran oleh pemain cadangan kita. Beneran orang berbakat ya. Nidalin, menurutku otakmu itu sama rusaknya dengan kakimu. Kura-kura kayak gini. Kau anggap dia berharga dan dijunjung. Bertanding dengan sampah-sampah ini beneran buang waktu, Cih. Ayo pergi, ayo. Bobo, kamu ada apa sih? Bukankah kamu jago lari? Aku susah payah membawamu kembali. Hasilnya lari kayak gini. Kamu ini... Kamu masih mau menikah? Aku istri. Mau. Kenapa jadi begini? Nggak seharusnya. Nggak seharusnya. Apa kamu mengejar mobil? Mobil yang 100 km lebih. Tenaga habis. Atau hari ini, hari pertama masuk kota. Kamu nggak terbiasa. Aku nggak tahu. Pelatih nih, jangan patah semangat. Meskipun anggota tim Chaojeng hebat, tapi itu semua dengan menguras potensi atlet kemampuan sementara yang didapat. Sedangkan metode latihan Anda bisa membuat karier anggota tim lebih panjang. Kami percaya Anda pasti bisa membuat kami meraih hasil yang bagus. Benar, kami semua mendukungmu. Pelatih nih, setelah minum yang ini, aku dan Cakra Wibowo akan pergi. Sore ini pelatih Chow telah menemui aku dan Dharma Santoso. Mulai besok, kami akan bergabung dengan tim pelatih Chow. Apa maksud kalian? Cakra Wibowo, dulu tidak ada tim yang mau menerimamu. Pelatih Ni yang menampung kalian. Sekarang, kalian mau mengkhianati pelatih Ni dan pergi bergabung dengan musuhnya? Apa kalian tidak punya hati nurani? Kang Ning, Anda kan kapten tim atletik nasional Nagara Pusaka. Urusan seleksi anggota tim seperti ini, masa perlu Anda turun tangan sendiri? Kalau tidak khawatir kehilangan bakat, tidak akan sampai saya turun tangan sendiri memilih. Sayangnya kota samudra ini sungguh membosankan. Tidak ada satupun yang punya bakat atletik. Anda baru saja di kompetisi internasional memecahkan rekor dunia. Orang biasa tentu merasa bosan. Pelatih nih, jangan salahkan kami juga. Kami hanya memilih tempat yang lebih baik. Kami hanya ingin prestasi. Ikut kamu hanya buang-buang waktu kami. Sudahlah, kami berdua habiskan gelas ini. Sebelum pergi ada satu nasihat untuk Anda. Orang primitif ini sama sekali tidak paham atletik. Dia tidak bisa menyelamatkan kalian. Lebih baik menyerah saja. Kalian? Setiap orang punya ambisi masing-masing. Udah. Maling. Berhenti. Sateku.
Astaga, dia cepat sekali. Apa aku terlalu banyak minum? Apa yang aku lihat? Kamu tidak mabuk. Aku tadi juga melihatnya. Dia benar-benar secepat itu? Lihat, kan aku sudah bilang, aku tidak bohong kan? Bobo benar-benar jenius atletik. Astaga, ini manusia atau hantu? Cepat jalan, dia akan menyusul. Dia naik apa? Dia naik 2 kaki. Sial. Cepetan. Pacu di depanku, ada gunanya? Siapa kamu? Dagingku. Kecepatanku sekarang 80 km/jam. Dia bisa mengikutinya. Kamu juga atlet? Orang ini napasnya cepat, gaya larinya aneh, keseimbangannya tidak stabil. Jelas-jelas pemula, kecepatannya setara denganku. Bahkan tanpa sepatu. Cukup menarik. Perhatikan, jangan mendongak ke belakang. Pusat gravitasi dan lutut harus segaris. Ayunan lengan harus alami. Belajarnya cepat ya, bakat seperti ini. Dulu waktu aku di Kota Samudra, kenapa tidak ada orang seperti ini? Para penonton di live stream, aku Lily, siapa dong? Putra terkaya di Nanyu, mana mungkin aku bohong. Waktu itu aku benar-benar melihat dengan mata kepalaku sendiri. Orang itu lari lebih cepat dari mobil. Dia melesat begitu saja. Sudahlah, mana ada orang normal bisa lari lebih cepat dari mobil off-road? Bolt saja tidak bisa. Betul, video kamu pasti editan. Kamu cuma mau trafik. Bukan, aku Sia. 2 orang itu ternyata mengejar motor. Manusia, mana mungkin manusia secepat itu? Keluarga, coba lihat, kan sudah kubilang, aku bukan pembohong. Kenapa rebut sate aku? Sial, gue benar-benar sial. Kok bisa ketemu? Orang yang lari lebih cepat dari motor. Dan bahkan 2 orang. Lari selama ini, malah tidak napas sekalipun. Kamu lihat? Lihat. Mereka dari tim mana? Dari seragam, seperti tim Samudra. Besok mereka tes masuk tim. Bagaimana kalau... Nah, ini dia. Kota Samudra jadi menarik. Itu bukan idola kuning Chuanyun. Kenapa dia datang ke tim kita? Kudengar dia sedang mencari pemain untuk tim nasional. Pasti karena nama baik kita sampai ke telinganya, makanya dia datang lihat kita. Kalau bisa dipilih olehnya, kita bisa langsung sukses besar. Ning Feiren tidak menyangka Anda datang berkunjung tim samudera kami yang kecil sungguh mendapat kehormatan besar. Pak Sun, tidak nyangka tim tingkat kota seperti kalian ternyata menyimpan banyak talenta. Ada senjata rahasia yang disembunyikan. Ini rencananya di kompetisi provinsi. Mau membuat kejutan besar ya? Iya. Soal aku punya senjata rahasia memang tidak bisa disembunyikan dari Anda. Pak Chow, cepat perkenalkan Ning Feiren, perkenalkan tim Anda. Baik. Ayo kalian semua kemari. Ning Feiren tim saya. Semua sudah lengkap? Sudah lengkap. Anda yakin? Benar-benar lengkap. Kalian harus mengeluarkan kekuatan 200% di depan Ning Feiren, tunjukkan yang terbaik. Bagus. Kalau ada satu dari kalian mendapat penghargaan dari Ning Feiren masuk tim nasional, maka kita semua akan bersama-sama membanggakan keluarga. Bang Bo, kamu kemarin hebat banget. Bagaimana kamu bisa lari secepat itu? Ajarin kami dong. Ya nih. Berhenti. Nidalin kamu kesini ngapain? Tentu saja aku membawa anggota baruku untuk ikut tes masuk tim. Tes masuk tim?
Bukankah kamu sudah kupecat? Masih ikut campur apa lagi? Tahukah kamu ini acara penting apa? Kalau kamu berani di depan Ning Feren mencemarkan nama baik tim Samudraku, aku akan buat kamu menyesal. Mau apa? Nidalin malu kemarin belum cukup. Hari ini bawa lagi kumpulan pecundangmu mau pamer akrobat. Pak Sun, kemarin Bobo memang sedikit bermasalah. Tapi mohon percaya, hari ini dia pasti tidak masalah. Pergi sana, kalau tidak aku panggil satpam. Pak Sun, saya dengar tidak, disuruh pergi. Nidalin cepat pergi, kalau satpam datang bakal jadi masalah. Pak Sun, mereka juga dari tim Samudra. Mereka bukan. Bukankah mereka pakai seragam tim Samudra? Iya, tapi mereka tadi sudah sama Pak Sun kita dipecat. Kalian pecat dia? Iya. Mereka semua sampah yang tidak berguna. Apalagi si primitif ini, dia juga monyet yang tidak tahu apa-apa. Kemarin dia bahkan sama pemain cadangan paling lambat dikalahkan 1 putaran penuh. Pemain cadangan kalian mengalahkannya 1 putaran. Tentu saja si primitif ini bahkan lebih lambat dari kura-kura, siapapun bisa berlari lebih cepat darinya. Kemarin Bopo memang melakukan kesalahan. Tapi itu sama sekali bukan kemampuan aslinya Pak Sun. Saudara Ning, bisakah memberi saya dan Bopo 1 kesempatan lagi? Kalau dalam tes hari ini dia tetap tidak lolos, saya akan pergi saat itu juga. Pak Sun, karena dia sudah berkata begitu, setidaknya harus memberinya kesempatan, kan? Karena ini keinginan saudara Ning, kalian segera bersiap-siap. Dengar nanti di depan saudara Ning, kalian harus tampil maksimal. Gila si monyet itu sampai mati. Tenang pelatih, kalau nggak bisa nge-lap 2 putaran dari si hewan ini, saya akan berdiri dengan kepala di bawah dan makan kotoran. Bopo, ini sepatu yang kupesan khusus untukmu. Ini kesempatan terakhir kita. Kali ini kamu harus lari dengan baik. Biarkan semua orang melihat kemampuan aslimu. Tidak. Bopo jangan takut, kalau kamu lari seperti tadi malam pasti tidak masalah. Tenang, bawa sepatu lari profesional seperti ini hanya akan membuatmu semakin cepat. Ayo. Ayo maju. Ayo. Andalkan kamu. Pak Sun baik hati memberimu kesempatan ini. Kalau aku, kamu pasti tidak akan selamat. 10 tahun lalu, aku bisa menginjak kepalamu. 10 tahun kemudian, kamu tetap tidak akan bangkit. Oh ya? Gimana kalau Bopo menang? Dia? Kalau dia menang, aku akan jilat sepatumu. Tapi kalau dia kalah, kamu berlutut merangkak keluar. Aku tunggu. Tesnya lari 3000 meter total 4 putaran. Bersiap-siap. Tes lari 3000 meter total 4 putaran. Bersiap. Siap. Kapten Shu start terlalu cepat. Kak Ning yang pertama adalah Kapten Xu Jialiang. Dia ikut kompetisi nasional usia 18 tahun, meraih juara kedua di kejuaraan remaja. Yang kedua, Bayu Perkasa juara tim Provinsi Selatan 3 kali. Mereka berdua adalah pemain andalan Chao Cheng. Bang Bo kalahkan mereka. Hanya seekor kura-kura, meskipun dia berusaha, kemana dia bisa lari? Bobo semangat. Bang Bo mulai berusaha. Lonjakan ini luar biasa. Kalau Bang Bo bisa pertahankan ritme ini, kesempatan kita menang masih besar. Pantas saja kalian atlet kelas 3. Tidak tahu apa-apa, ini lari 3000 meter. Monyet ini dari awal sudah habis tenaga. Nanti dia hanya bisa merangkak. Tenaga habis.
Kalian tidak tahu di mana kehebatannya. Binatang tetaplah binatang. Hanya tahu lari kencang dengan tenaga kasar, bahkan tidak tahu mengatur tenaga. Ayo percepat kalahkan dia. Sampah tetaplah sampah. Pergi sana. Kak Ning ini bukan kecepatannya. Apa yang terjadi? Bang Bo kemarin tidak seperti ini. Benar. Seharusnya tidak begini. Di mana masalahnya? 2 menit 19 detik untuk putaran pertama. Pelatih Cao Kapten Shu ini pantas jadi murid kesayangan Anda. Ini baru putaran pertama, sudah jauh meninggalkan mereka. Sebentar lagi pasti akan melampaui monyet ini 1 putaran penuh. Mereka mau mempercepat untuk meninggalkan Bobo ini untuk memberi tekanan padanya. Aduh. Bang Bo tidak punya pengalaman lomba. Kalau dia tidak bisa mengatasi tekanan ini, ritmenya akan hancur. Kak Ning, kenapa dia lambat sekali? Nidalin, kau buat aku di depan Ning sang pelari malu besar setelah lomba selesai. Sadarlah, pergi. Kak Ning ini baru putaran pertama sudah tertinggal sebanyak ini. Tadi malam itu benar-benar kecelakaan. Dia bisa menyamai kecepatanku, mana mungkin itu kecelakaan. Pelatih Bobo kemarin dia jelas bukan kecepatan seperti ini. Iya, apa sebenarnya masalahnya? Apa yang sebenarnya terjadi? Sepatu. Ini sepatu. Bobo itu sepatu. Cepat, lepas sepatu. Nidalin, kamu lagi bikin masalah apa? Pakai sepatu aja larinya lambat. Lepas sepatu malah lebih lambat kan? Lagi pula monyet itu sudah tertinggal 1,5 putaran. Buat apa lepas sepatu? Meski telanjang pun percuma. Cepat lepas. Ini bisa dilepas? Tentu saja bisa. Sial, kenapa nggak bilang? Pelatih, coba lihat. Tim Shu mau finish di putaran ketiga. Iya. Dengan kecepatan ini, 3 andalan utama mereka semuanya berhak masuk tim nasional. Sun Zong, kali ini di depan Ning Fei, kita benar-benar dapat muka. Ning Fei, tim samudra kami tidak mengecewakanmu kan? Mau datang? Sepertinya aku mencium bau macan tutul. Kalian mau lari kemana? Mana mungkin. Apa? Cepat, Bobo. Ayo cepat. Kak Ning, lihat cepat. Ternyata dia benar-benar terbang. Mana mungkin. Wow, kecepatan apa ini? Apakah ini manusia? Apakah ini manusia? Ini baru kemampuan aslinya. Menarik. Sangat menarik. Ini. Bagus sekali, bro. Kalian terlalu cepat senang.
Aku akui orang liar ini, kekuatan ledakan jangka pendeknya memang sangat kuat. Tapi jangan lupa, dia tertinggal 2 lap dari Su Jialiang dan yang lain. Bahkan jika dia dilindungi dewa, dia tidak akan menang hari ini. Kamu akan tetap merangkak keluar sambil berlutut. Pelatih, kamu pikir Bobo bisa menyalip? Bobo, semangat. Pelatih benar, kita hanya punya 1 lap terakhir. Monyet liar itu masih tertinggal 1 lap penuh. Dia tidak mungkin mengejar. Selagi kalian bicara, broku sudah melewati setengah tikungan. 1 lawan 2 lap keuntungan ada di pihakku. Kita tetap percepat penuh, juara tetap milik kita. Kak Ning Bobo sekarang tertinggal 1 lap penuh. Percepat sekarang, mungkin sudah terlambat. Tonton saja. Lihat-lihat, Bobo akan melewati Rizky Santoso dan yang lain. Lagi. Percepat, jangan biarkan binatang ini mengejar. Ayo. Sampah. Ya bagus bro, terus maju, jangan berhenti. Hanya menyalip 2 yang paling lambat. Su Jialiang hanya punya setengah lap tersisa, bahkan jika kakinya patah tidak akan mengejar. Lap ketiganya hanya 1 menit. Tidak. Jangan takut. Kekuatan ledakan seperti ini pasti tidak akan bertahan lama lagi pula. Su Jialiang memimpin jauh darinya. Lap terakhir dia pasti akan kehabisan tenaga dan jatuh ke tanah. Apa? Dia mengejar. Bo hampir menyusul, akan menyusul. Ayo. Astaga, sebentar lagi finish. Aku all out. Jangan sampai monyet itu mendahului kita. Kukira monyet liar itu yang menang. Lihat lebih jelas, dia masih setengah putaran. Sedangkan Jialiang tinggal 200 meter terakhir. Masih belum bisa. Dengan kecepatan Bo sekarang, belum tentu tidak bisa menyusul mereka. Apa dia benar-benar bisa? Mungkinkah dia jenius yang dimaksud pelatih nih? Mustahil. Kita harus percaya pada penilaian pelatih Chow. Selisih sebesar ini. Kalau monyet liar itu bisa menyusul, aku jilat kakinya. Ketua Shu, binatang itu makin dekat. Kita unggul 1 putaran penuh. Kalau dia masih bisa menyusul, malu dong kita. Kali ini aku tidak mengajak kalian. Aku akselerasi sendiri. Jangan sampai malu di depan Ning Feiren. Su Jialiang akan sprint akhir. Pelatih Nibo, cepat. Bo, cepat, lebih cepat lagi. Pak Sun, Jialiang benar-benar serius kali ini. Waktu yang ditempuh sepanjang lomba kemungkinan jauh melampaui semua atlet utama. Pasti Ning Feiren akan puas kali ini. Bagus. Bo, semangat, Bo. Bo, cepat, salib mereka. Aku... Apa-apaan? Kalian curang. Ini taktik dasar di lintasan. Aku... Lihat saja monyet liar ini mengejar. Ketua Shu tinggal kurang 100 meter. Si manis masih setengah putaran. Pelatih ini, apa kau sudah pikun? Percaya sama manusia primitif bisa jadi atlet? Untung kita memilih pelatih Chow. Ketua Shu mau finish. Sepertinya kali ini aku menang. Sudah kubilang monyet itu tidak akan berhasil. Pikirkan saja gaya merangkak apa yang akan kau pakai. Semangat, Ketua Shu. Ayo, Ketua Chu. Kita menang. Sepertinya si primitif. Benar-benar kalah. Belum tentu. Aku menang, aku menang. Mau apa dia? Mungkinkah dia masih bisa mempercepat? Itu... Apa? Ini tidak mungkin. Menang. Bagus. Luar biasa. Kita menang. Bo, hebat. Menang. Menang.
Bagus sekali. 8 menit 42 detik. Rekor Provinsi Selatan. Boge memecahkan rekor Provinsi Selatan. Hebat. Bagus. Dia ternyata memecahkan rekor Provinsi Selatan. Dengan waktu yang terbuang sebelumnya, masih bisa mencapai standar atlet tingkat 1. Ini, kemampuan ini level pemain inti tim nasional. Pemain inti tim nasional bagaimana mungkin? Apa pantatnya dipasangi mesin? 2 putaran terakhir begitu cepat. Iya. Kangkan. Bobo, kau layak menjadi lawanku. Suatu hari nanti aku akan menentukan pemenang denganmu. Baik. Ternyata tidak mengecewakanku. Direktur Sun, senjata rahasia tim samudra kalian memang hebat. Ya, Bobo memang anggota tim samudra kami senjata rahasia. Senjata rahasia. Ning Feiren, senjata rahasia yang Anda maksud jangan-jangan manusia primitif ini? Ning Feiren, dengan posisi Anda, bagaimana mungkin Anda memiliki hubungan dengannya? Tadi malam manusia primitif ini berlomba lari dengan Ningge bersama mengejar motor. Apa? Kalian lari, mengejar motor? Apa yang aneh? Hanya lari 5 km. Ningge biasanya latihan minimal 30 km. 5 km? Kecepatan motor 70-80 mil per jam. Manusia primitif ini bisa lari 5 km? Ada minat bergabung dengan tim nasional? Aku akan menjadikanmu pemain inti. Tim nasional, tapi itu adalah tujuan utama semua atlet atletik. Ning Feiren sendiri mengundangmu, kamu masih. Kepala suku kami berkata, suruh aku ikut Nidalin. Sungguh patuh. Dengan kemampuanmu, seharusnya naik ke panggung yang lebih tinggi. Kota samudra ini bagimu terlalu kecil. Kalau begitu aku tetap tidak pergi. Orang yang tidak bisa kurekrut. Kamu yang pertama. Ningge bakat yang tidak bisa kita rekrut, ada orang yang membuangnya seperti sampah. Ning Feiren, kata-kata apa itu? Pelatih ini adalah tulang punggung tim samudra selama belasan tahun loh. Siapa yang menyebarkan rumor bahwa dia dipecat? Aku Sun Zelong yang pertama tidak akan setuju. Aku ingat, pelatih Chow tadi bilang kalau kalah akan menjilat sepatu pelatih ini. Pelatih Chow kami adalah pelatih bintang. Dengan sifat seorang bintang pasti tidak akan ingkar janji, kan? Ayo pelatih Chow, sepatu pelatih ini baru dipoles hari ini, bersih kok. Jilat sepatu. Jilat sepatu, jilat sepatu, jilat sepatu, jilat sepatu. Sudah. Pertandingan sudah selesai. Maka dari itu rotasi personalia baru tim samudra juga harus ditetapkan. Aku putuskan. Oleh pelatih ini. Direktur Sun, Nidalin bertahun-tahun di kota samudra tidak berprestasi. Sedangkan tim yang aku bawa penuh kehormatan. Bobo bisa menang hari ini semata-mata karena kemampuannya sendiri. Dengan Nidalin tidak ada hubungan sama sekali. Bagaimana kalau begini? Anda pindahkan Bobo ke timku biar aku yang melatihnya. Nanti bukan cuma juara provinsi, bahkan juara nasional juga akan aku raihkan. Chow Cheng, apa maksudmu? Kamu mau rebut pemain? Waktu Bobo datang, kalian satu persatu mengusirnya. Sekarang dia menang, kalian malah langsung minta rebut orang. Kamu punya muka nggak sih? Apa maksudnya rebut pemain? Sejak dulu kuda bagus cocok dengan pelatih yang ahli. Kalian pantas. Chow Cheng, Bobo adalah temuan tanganku sendiri. Aku yakin bisa bawa dia juara. Kamu mau rebut pemainku mimpi? Percaya diri apaan? Direktur Sun, jangan lupa kompetisi provinsi di Provinsi Selatan itu lomba estafet tim loh. Dengan 2 orang sampah di bawah Nidalin, memasukkan si manusia purba ke tim mereka hanya akan menyebarkan kekuatan tim samudra kita saja. Benar, Direktur Sun. Asal Anda pecat Nidalin lalu pindahkan Bobo ke timku, tenang saja, aku jamin pasti raih juara provinsi. Direktur Sun, saya...
Pak Sun Bobo adalah hasil jerih payahku yang kubawa keluar dari hutan belantara. Kau tidak bisa mendengarkan Chow Zheng. Asal kau biarkan Bobo tetap di sini. Aku jamin kami juga bisa juara. Mau juara? Nidalin, kau lupa siapa lawan terkuat kali ini? Itu adalah juara provinsi 3 kali berturut-turut tim angin kencang. Tim angin kencang? Tim angin kencang. Apa itu tim angin kencang? Hei, apa mereka bisa memanggil tornado? Anggota tim angin kencang rata-rata levelnya sudah mencapai ambang batas tim nasional. Mereka juga disebut tim nasional mini. Aku punya 2 rekan, di tim nasional mereka berasal dari tim angin kencang, yaitu yang terpilih beberapa tahun ini. Di seluruh Nagara Pusaka, tim angin kencang meski belum bisa dibilang tim terkuat, tapi di tingkat provinsi termasuk yang terbaik. Bukan hanya itu, tahun ini tim angin kencang dari provinsi lain merekrut beberapa bibit unggul sangat berbakat. Sepertinya sudah dipilih oleh pelatih tim nasional. Sekarang kau tahu betapa tingginya langit dan tebalnya bumi? Jika timmu punya 4 manusia primitif, mungkin bisa bersaing dengan tim angin kencang. Sayang sekali, kalian hanya punya 1. Aku tahu. Kau merasa diperlakukan tidak adil. Kau tidak puas. Bagaimana kalau begini? Asal kau setuju mentransfer Bobo ke timku, aku akan menerima anggota tim sampahmu ini, dan kamu juga bisa jadi asisten pelatihku. Sudah sampai titik ini cukup baik, kan? Chow Zheng omong kosong apa itu? Kau ingin kami jadi anggota timmu, dan ingin pelatih ini jadi asistenmu. Apakah mimpi siangmu terlalu nyaman? Dalin, kau menemukan Bobo itu prestasi besar. Aku bisa sesuai kesepakatan sebelumnya tidak memecatmu. Tapi yang dikatakan pelatih Chow benar. Demi kepentingan bersama kau harus menyerahkan Bobo ke tim pelatih Chow. Pak Sun, ini kurang pantas ya. Kalian semua adalah anggota senior tim Samudra. Harus punya pandangan luas dong. Seperti kamu yang hanya bisa bergantung pada dana dari keluargaku, baru bisa jadi atlet sampah seumur hidup. Akan selalu kuinjak di bawah kakiku jadi anjingku. Ya kan? Si pincuk. Chow Zheng, jangan sombong. Nanti aku dan Bao Yufan berjuang keras. Asalkan tidak memperlambat Bos Bo, hasil keseluruhan belum tentu kalah dari kalian. Ya, kami pasti berusaha maksimal. Hanya kalian berdua sampah mau berusaha maksimal? Bisa bikin orang ketawa sampai mati. Kalian sendiri coba bercermin, kalian berdua sampah ini bahkan tidak secepat pemain cadangan kami. Sampai saat gilirannya, orang lain sudah selesai lari. Secepat apapun dia, apa gunanya? Entah. Secepat dia kalian punya 4 orang, maka kami tidak bisa berkata apa-apa. Jika kalian hanya punya 1, Nidalin, apa yang dikatakan pelatih Shu dan yang lain memang benar. Lomba provinsi tidak bergantung pada 1-2 pemain bintang, tetapi pada kekuatan tim secara keseluruhan. Karena kamu tidak punya 4 manusia purba secepat dia, maka Bobo, kami datang menemuimu. Tim Samudra. Ini dia. Di mana, Bobo? Kenapa tidak kelihatan? Bau Bobo ada di sana. Suara apa itu? Sepertinya suara Kunte dan Dualang. Apa itu Kunte dan Dualang? Hei, kau dengar tidak? Direktur Sun bicara. Suruh kau putar Bobo ke sini. Kaki kamu pincang, telinga kamu juga tuli. Chow Zheng, karena kau pikir kau bisa mengalahkanku, berani kau bertaruh denganku? Kita bagi 2 tim untuk ikut kompetisi provinsi. Siapa yang kalah, dia harus pergi sendiri. Launi, kenapa kau tidak mengerti? Kau putar Bobo ke pelatih Chow, aku tetap biarkan kau di tim. Direktur Sun, ini urusan pribadi kami berdua. Tim Samudra, ada aku, tidak ada dia. Chow Zheng, aku tanya engkau, berani kau bertaruh? Chow Zheng, aku bertanya padamu.
Kamu berani bertaruh atau tidak? Baik, aku setuju. Jarang kamu si pincang begitu berani sekali ini. Aku mau lihat, saat kompetisi provinsi, kelompokmu yang bahkan tidak bisa mengumpulkan 4 orang akan mati seperti apa? Baik. Pelatih Chow, Anda benar-benar bertaruh dengannya? Lari estafet mengandalkan kekuatan tim. Dia hanya punya 1 orang primitif, tidak akan bisa berbuat banyak. Ayo kita pergi. Hari lomba provinsi, aku akan bawa orang untuk menonton. Jangan buat aku kecewa. Kami pergi dulu. Pelatih nih kamu begini apa tidak terlalu gegabah? Lomba estafet provinsi butuh 4 orang tim kita. Hanya ada 3 orang. Tidak apa-apa, paling enggak kita cari orang dadakan untuk genapin. Bahkan jika benar-benar terkumpul 4 orang, keadaan keseluruhan tim kita tetap tidak sebaik tim Chow Jeng. Aku terutama takut. Tadi aku. Apakah terlalu gegabah? Kalau kita benar-benar punya 4 Bobo itu enak. Mimpi apa kamu? Jenius seperti Bang Bobo mana bisa cari 4 seperti dia? Bobo, kami jenguk kamu. Bobo, kami datang. Hunte, kenapa kalian datang? Mereka semua manusia primitif. Kepala suku khawatir kamu di sini lari terlalu lambat. Tidak kebagian makanan, jadi dia menyuruh kami melihatmu. Agak gemuk. Tampaknya Nidalin memberimu makan dengan baik. Bagus. Hei Bobo, dulu di suku Kangkan, kamu yang paling lambat larinya, makan pun tidak tentu. Sekarang makan enak, tidak perlu khawatir. Bagus. Kamu bilang apa tadi? Bobo adalah di sukumu yang paling lambat larinya. Iya. Dia di tempat kami bahkan kalah lari dengan anak-anak. Bahkan kalah lari dengan macan tutul paling lambat. Kalian tidak merasa dia lari sangat lambat? Hei pelatih, kalau mereka bisa ikut pertandingan, pasti juara provinsi kan? Nidalin, tampaknya kamu merawat Bobo dengan baik. Kami benar-benar harus berterima kasih padamu. Ini yang dulu saya janjikan. Untuk apa berterima kasih? Tapi kalau kalian benar-benar mau berterima kasih, bisa tidak? Membantu kami ikut pertandingan? Pertandingan? Iya, benar. Nidalin, sebelum bantu, aku mau tanya sesuatu. Katakan. Apa kamu sudah mencarikan istri untuk Bobo? Saya... Aku. Anu. Belum sempat. Kamu janji cari istri untuk Bobo. Kalau kamu tidak bisa lakukan ini, berarti kamu tidak menepati janji. Kami suku Kangkan selalu paling menjunjung kepercayaan. Orang yang tidak menepati janji, dia tidak akan mendapat bantuan kami. Ini... Kami suku primitif semua cukup sederhana, begitulah. Kalau ini... Hei aku. Ketua Su, apakah kamu mencintai tim Samudra? Gunawan Purnama, apa yang kamu mau? Siapa bilang pelatih ini tidak mencari istri untuk Bobo? Dia itu. Istri yang dicarikan pelatih ini untuk Bobo. Aku? Pak Su, aku mohon padamu. Ini kan demi kebaikan tim. Lagi pula, kemampuan Boge ini otot ini. Kamu juga tidak rugi, kan? Aduh, apa yang kamu bicarakan?
Kita harus pura-pura dulu. Setelah melewati rintangan ini, aku akan cari cara untuk memberi kompensasi padamu. Baiklah. Aku ini milik Bobo istri. Ya. Istri. Nidalin, karena kamu sudah menepati janji. Mulai sekarang sampai pertandingan itu selesai, kami semua akan tinggal membantumu. Aduh, sungguh bagus sekali. Payah. Semuanya payah. Kenapa orang Amerika bisa menggali dari masyarakat biasa orang kulit hitam seperti Mills? Kenapa kita tidak bisa menemukan? Ketua Jiang, karena Mills adalah orang kulit hitam. Kita di negara pusaka tidak ada orang kulit hitam, kan? Keluar! Ketua Jiang tingkat dukungan Asosiasi Atletik Nagara Pusaka kita turun lagi 30%. Banyak penggemar bilang, kalau kita kalah lagi dari orang Amerika, mereka akan membubarkan Asosiasi Atletik. 16 provinsi di negara pusaka ini sudah dicari semua. Orang yang dikirim setiap provinsi, semua bilang tidak ada bibit unggul. Apakah atletik negara pusaka pasti akan diinjak-injak oleh orang Amerika? Ketua Jiang, kali ini saya pergi ke Provinsi Selatan menemukan seorang talenta atletik. Ketua Jiang, kali ini aku pergi ke Provinsi Selatan menemukan seorang jenius atletik. Husin. Kali ini aku menyuruh kalian ke Provinsi Selatan hanya karena melihat Xiaoning berlatih terlalu keras. Biar kalian liburan. Provinsi Selatan ada di negara pusaka, kita terkenal sebagai provinsi lemah di bidang atletik, kecuali tim angin kencang itu, meskipun lumayan tapi ya begitu saja. Provinsi Selatan mereka mana mungkin punya jenius? Jangan menghiburku lagi. Jenius yang kumaksud di depan mata kita berlari secepat Bolt. Apa? Dan dia masih pemula di atletik, bulan depan dia akan ikut kompetisi Provinsi Selatan. Segera hubungi Asosiasi Atletik Provinsi Selatan. Kompetisi provinsi bulan depan aku akan menonton langsung jika kemampuannya memang seperti yang kalian katakan. Maka Asosiasi Atletik Nagara Pusaka akan mengerahkan segala cara untuk merekrutnya. Aku akan segera ke sana. Pelatih. Kompetisi provinsi kali ini pertama kalinya kita masuk final. Kali ini kita pasti dapat hasil yang bagus. Tenang saja, Ketua Tim Wibowo. Ada Bang Bo, Bang Duo, dan Bang Kunte juga ada kompetisi kecil. Itu gampang banget, iya kan Bang? Kamu sudah panggil Bang, ya udah, apa lagi? Gas. Pelatih ini pagi sekali ya. Nidaling ini adalah pertandingan atletik, bukan pertunjukan akrobat di jembatan. Anggota tim istimewamu ini dari mana kau dapatkan? Kok bentuknya aneh-aneh, seperti binatang? Cao Zheng, perbaiki sikapmu. Para pemain asing ini semuanya diundang pelatih Ni dari suku primitif. Para ahli pertandingan kali ini pasti kita menangkan. Sekelompok binatang lagi. Kalian benar-benar berpikir setiap orang primitif bisa memiliki level yang sama dengannya? Pecundang. Masih punya muka bicara? Pecundang bobo di dunia ini. Masih ada orang yang lebih lambat dari kamu? Kamu tidak tahu semua orang di sini lebih lambat dariku. Apa mereka cacat? Pura-pura apa kalian? Binatang ini memang punya kemampuan. Kalian semua sombong atas dasar apa? Aku tidak percaya kalian semua secepat dia.
tim angin kencang. Belum lari juga pura-pura hebat, nanti di lapangan kita buat mereka malu. Juara pasti milik tim Samudra 2 kita. Pelatih ini? Anda adalah? Saya pelatih Ho Fong dari tim Angin Kencang. 20 tahun lalu aku melihat pertandinganmu. Wah, senang bertemu. 20 tahun lalu aku nonton pertandinganmu. Wah, senang banget ketemu. Nama besar tim Angin Kencang, aku sudah lama dengar. Pertandingan akan segera dimulai. Para atlet masuk. Anggota timmu ini menarik. Juasilan pasti. Kalian monyet liar dan babun. Semua punya kecepatan seperti Bopo. Hari ini, aku tidak akan memberimu kesempatan sedikit pun. Ayo. Ayo gerak-gerak. Ayo tim angin kencang. Ayo. Oke, siap. Seperti ini. Pastikan untuk melakukan peregangan. Tim Samudra. Tim Angin Kencang. Tim Samudra. Lakukan pemanasan sedikit. Hati-hati dengan pergelangan kaki. Dan juga lutut. Tim Angin Kencang, tim Angin Kencang, aku cinta kalian. Kakak Jaliang, kamu juara. Ayo tim Samudra. Kakak Jading, ganteng banget. Pelatih Chow adalah dari Nagara Pusaka, pelatih paling hebat. Maaf, minggir dulu. Para penonton sekalian, streamer sudah berusaha keras akhirnya sampai di lokasi pertandingan provinsi ini. Beberapa kali sebelumnya, gambarnya kurang jelas. Kali ini pasti akan kutunjukkan pada kalian seberapa gila kecepatan ini. Tim Angin Kencang. Hei, jangan halangi kamera. Tim Samudra. Beberapa orang sudah hidup bertahun-tahun, tidak punya satu penggemar pun, hidup seperti anjing saja. Ayo tim Samudra, ayo manusia primitif, serbu. Kami juga punya penggemar loh. Hanya satu penggemar, tidak malu? Kamu buta? Tidak lihat ini wilayah tim Angin Kencang? Ada apa dengan tim Angin Kencang, tim Samudra yang paling hebat? Tim Samudra Cih apa yang mereka punya? Hanya pelatih pincang membawa sekelompok orang liar. Tidak seperti kakak kami tampan dan berbakat. Bagaimana cara kalian bicara? Hei kalian, jangan desak-desak, aku tidak bisa melihat kameraku. Halo para pemirsa, selamat datang di ketiga kedua final kejuaraan atletik Provinsi Selatan. Ayo. Final kali ini setelah beberapa putaran telah menghasilkan 3 tim yang hadir di sini. Dan pertandingan ini juga memiliki tamu penting yang datang. Dia adalah Ketua Asosiasi Atletik Nagara Pusaka, Ketua Jiang Beishuan. Hanya turnamen provinsi. Jiang Beishuan datang sendiri. Ku dengar tim nasional kekurangan bakat. Mungkinkah dia datang untuk merekrut? Tidak menyangka Ketua Jiang sangat mementingkan pertandingan ini. Kalian harus serius juga. Aku merasa gelisah. Ketua Jiang orang itu adalah orang yang ingin kuperkenalkan padamu. Mereka pasti datang untuk kakak-kakak dari tim Angin Kencang. Tidak, mereka datang untuk tim Samudra kedua Kapten Jaliang. Mungkin saja Ketua Jiang datang untuk tim Samudra pertama. Tim Samudra pertama. Mereka cuma sekelompok primitif. Apa pantas Ketua Jiang datang? Tunggu sebentar, biarkan kalian lihat kekuatan primitif. Ayo. Guru Cahya, bagaimana pendapat Anda tentang final kali ini? Tim Angin Kencang di final ini dan tim Samudra. Kedua adalah tim bintang. Setiap tim punya atlet bintang, tapi tim Samudra. Pertama ini katanya belum pernah berprestasi. Pelatihnya hampir kehilangan pekerjaan. Sekarang mereka kirim beberapa primitif. Apa mereka sudah putus asa? Saya rasa belum tentu. Mereka bisa sampai ke final, mungkin memang ada kemampuan. Orang primitif tidak paham atletik dan tidak terlatih profesional. Bisa tembus final, memang beruntung. Tapi lawan hari ini, semuanya kuat. Keberuntungan tidak akan bekerja. Kalian, Ketua Jiang sudah datang harus tampil baik demi harga diriku. Baik. Meski tim Angin Kencang kuat, tapi kita juga tidak lemah. Asal kita bermain maksimal, belum tentu kalah. Betul. Ternyata Ketua Jiang sangat serius dengan pertandingan ini.
Kalian juga serius. Aku merasa tidak enak. Pelatih, meski tim Samudra kedua punya prestasi tapi kemampuannya masih jauh di bawah kita. Tidak perlu khawatir. Maksudku tim Samudra pertama. Tim Samudra pertama. Pelatih, tim Samudra pertama ini sebelumnya tidak terkenal. Kenapa Anda begitu perhatian? Dengan level kalian kalau tampil normal pasti menang. Tapi ingat jangan langgar aturan ya. Semangat. Pertandingan akan segera dimulai, jangan minum minuman bersoda. Guru Cahya Anda adalah komentator berpengalaman selama belasan tahun untuk pertandingan Provinsi Selatan. Anda sangat paham tingkat atletik Provinsi Selatan. Nah, untuk kejuaraan provinsi kali ini, menurut Anda, tim mana yang paling berpeluang juara? Semangat, semangat, semangat. Semangat Kak Yoga. Semangat, semangat. Dari segi kekuatan di atas kertas dan prestasi, tentu saja tim Angin Kencang. Tapi kejuaraan provinsi banyak atlet hebat tim Samudra. Dua juga lumayan bagus. Kalau tampil di luar dugaan, belum tentu tidak bisa bersaing dengan tim Angin Kencang. Tim Angin Kencang adalah tim terkenal senasional. Apa kota Samudra serumit itu? Nah, Guru Cahya, kalau tim Samudra 1? Apa tim Samudra 1 tidak punya harapan juara sama sekali? Tim Samudra 1 sebelumnya tidak pernah terdengar. Sepertinya mereka adalah sekelompok manusia purba yang membentuk tim. Manusia purba? Kejuaraan Provinsi Selatan ini adalah kompetisi resmi ini. Ini terlalu kacau. Manusia purba juga bisa lari atletik? Kemungkinan bukan tandingan atlet profesional. Entahlah apa yang dipikirkan pelatih klub Kota Samudra. Husin, bukankah kamu bilang tim Samudra 1 punya atlet jenius? Dengar dari komentator. Keempatnya adalah manusia purba ini. Pak Jiang, nanti lihat pertandingan aja. Kalau pertandingan kali ini membuat Ketua Jiang kecewa sama kita, kalian urus sendiri. Primitif. Lihat muka kamu, gue kesel. Gue nggak percaya kalian semua kayak orang yang berotot secepat binatang. Atlet profesional kayak kita, siapa yang nggak dilatih dari kecil? Latihan sejak kecil. Kalian, para primitif, pantas ikut lomba sama kita? Maksud lu apa? Kamu bahkan nggak bisa ngejar kelinci. Di suku kami, nggak bakal bertahan 3 hari. Lo, orang bodoh nggak punya rasa takut. Cuman ngejar beberapa kelinci, lo pikir lo jago, lo nggak tahu apa-apa tentang atletik. Nanti kalau mulai lari, gue bakal bikin lo tahu arti kejam. Semangat Yoga Pratama. Semangat Kak Jading, kami sayang loh. Semangat tim Samudra, semangat primitif, hancurkan mereka, semangat. Bego banget sih. Mereka para primitif, mau kalahin kak kami. Mimpi aja. Bukan, tahu nggak di lomba atletik, makin ganteng, makin cepat larinya. Dukung tim kayak gini, lo juga jelek banget. Itu penghinaan fisik, kalian. Aku jelek. Semangat, semangat Yoga Pratama. Ayo semangat, semangat. Bersiap. Siap. Makan debu sampah. Lomba dimulai. Yoga Pratama dari tim Angin Kencang memimpin. Di belakangnya ada Liu Jiading dari tim Samudra 2. Start cepat aja, apa artinya? Lo harus tetap secepat ini. Kok bisa? Dia secepat itu juga? Mustahil. Ya ampun, Kunte langsung menyalip Yoga Pratama. Jadi pertama, dia semakin cepat. Pelari pertama tim Samudra 1 mendapat keunggulan besar. Jenius, benar-benar jenius. Husin, mungkin jenius yang lo maksud bukan cuma satu. Ayo Bang Kunte, hancurkan mereka. Tim Samudra. Mustahil lebih cepat dari Kak Yoga Pratama kita. Kenapa Kak Jading ada di posisi ketiga? Ini mustahil. Bukankah kamu bilang Nidalin selain Bopo tidak ada yang bisa lari lagi? Ini apa yang terjadi? Aku tidak tahu. Kenapa orang primitif ini lebih cepat dari Bopo dalam berlari? Apa mungkin semua di sukunya monster? Ini mustahil. Aku tidak percaya tidak bisa mengejarmu. Ternyata secepat ini. Kenapa, teman-teman? Kalian lihat kan? Aku bilang kan, orang primitif ini satu sama lain semakin aneh. Siapa bilang aku bohong? Pelatih nih, keunggulan kita besar sekali. Kenapa Anda masih murung? Kunte beberapa hari ini makannya terlalu enak. Menurun.
Kecepatan menurunnya macan tutul pun tidak bisa mengejar. Iya, menurun banget. Ya ampun, atlet tim Samudra. Kunte masih di posisi terdepan, dan keunggulannya semakin besar. Dia unggul 200 meter dari posisi kedua. Mereka akan segera menyerahkan tongkat estafet. Tunggu. Pelari kedua tim Samudra, kenapa menghilang? Yoga Pratama akan menyusul. Pelari kedua tim Samudra, di mana dia sebenarnya? Dia. Tidak. Dia malah membeli es krim. Ini. Ketua Jiang mereka baru saja keluar dari masyarakat primitif, maklumi saja. Nidalin, manusia primitifmu pergi beli es loli. Kalian benar-benar datang ke kompetisi provinsi untuk jalan-jalan ya. Membuat malu tim Samudra kita. Aduh ini. Ya ampun. Beli es loli, lucu banget. Lagi pertandingan masih mikir makan. Mau tidak kami panggilkan beberapa tukang pijat untuk pijat kaki pemalas? Tidak tahu kompetisi olahraga. Harus punya sikap yang serius kakak kami. Setiap hari latihan 23 jam. Hanya tidur 1 jam. Dengan sikap seperti itu, mereka memiliki kekuatan sekuat ini sekarang, kalian para pemalas. Pernah lihat Provinsi Selatan jam 5 pagi? Kakakmu kalau setiap hari tidur jam 5 pagi sudah mati mendadak, mana bisa lari atletik? Yang penting kalian dukung monyet busuk itu pasti kalah. Tim Angin Kencang akan melakukan pergantian tongkat, menyusul di belakangnya adalah tim Samudra. Keunggulan yang baru dibangun tim Samudra akan segera hilang. Sedangkan pelari kedua tim Samudra, dia masih beli es loli. Ini 2000. Hei. Duolang. Kenapa? Sakit? Nidalin menyuruh kita lari. Kamu ngapain di sini? Bawa tongkat ini dan lari sama mereka, ya. Lari di sana. Yuhur tim akan melakukan pergantian tongkat. Dan pelari kedua tim Samudra 1 ternyata baru sekarang kembali. Sikap mereka terhadap pertandingan terlalu negatif. Dengan begini, mereka pasti akan jadi yang terakhir. Sekelompok orang yang di saat kritis selalu gagal, sampah. Bisa lari juga percuma. Atletik adalah olahraga orang beradab, pasti tidak akan cocok untuk kalian. Teman, cuaca sedang sejuk begini. Kenapa kamu kepanasan? Mau ini, aku kasih kamu makan. Tidak. Semua orang melihat. Sekelompok biadab. Biarkan kalian dapat untung sedikit, kenapa? Sekarang pelari kedua kalian sudah tertinggal hampir 200 meter. Pertandingan kalian pasti akan kalah. Tim kalian juga pasti akan dibubarkan. Hanya 200 meter. Mereka bahkan lebih lambat dari jalan kakiku. Nak, perhatikan baik-baik. Apa? Sial. Lagi. Tim Samudra semangat, Kak. Tim Samudra. Diam, kalian lihat cepat pelari kedua tim Samudra. Tim Samudra. Bukankah mereka tertinggal 200 meter? Kenapa masih lihat mereka? Apa? Ini. Guru Cahya tim Samudra sudah mulai pelari kedua mereka dalam sekejap berlari 100 meter lebih cepat dari pelari pertama. Bagaimana manusia bisa punya kecepatan seperti itu? Aku tidak tahu. Aku sudah komentari atletik selama 10 tahun. Belum pernah menemui atlet seperti ini. Ini kompetisi atletik atau kompetisi sihir. Baik. Semangat Kak Duolang. Benar-benar akan juara. Tim Samudra akan menyerahkan tongkat estafet ke pelari ketiga. Ya ampun, pelari kedua. Dalam situasi tertinggal 200 meter dari lawan, tiba-tiba memimpin dalam sekejap 100 meter dari tim lain. Apa-apaan ini? Apakah tim Samudra akan menjadi juara? Pelatih nih. Pelari kedua tim Samudra melakukan pelanggaran, pelari kedua dan ketiga keluar. Makan es lilin aja dikasih pelanggaran? Apa dasarnya?
lihat kita menang, langsung mau hukum, kita turun dong. Wasit, pelanggaran apa yang dilakukan pemain kami? Kenapa mereka dihukum turun? Pelari kedua meninggalkan lintasan di tengah. Menurut aturan, pelari ini dan pelari berikutnya didiskualifikasi. Kompetisi atletik di Provinsi Selatan. Kapan ada aturan seperti itu? Kami semua atlet, masa kami tidak tahu? Ini aturan baru, tim kelas 3 seperti kalian, wajar tidak tahu. Cao Zheng, itu kamu kan? Apa hubungannya peraturan provinsi dengan saya? Direktur Sun, ini tidak adil kan? Klub butuh pemasukan. Saya hanya bisa lihat siapa yang menang. Soal bagaimana menangnya, tidak penting. Sekarang pelari kedua dan ketiga kalian sudah didiskualifikasi. Menurut aturan, pelari keempat kalian harus lari seluruh jarak lomba. Itu berarti 1.200 meter. Sedangkan tim Samudra kami tinggal pelari terakhir. Meskipun catatan waktu kami pasti kalah dari tim Angin Kencang, tapi masih lebih baik dari kalian. Sesuai kesepakatan sebelumnya, kalian harus pergi sekarang. Guru Cahya, tim Samudra sepertinya akan jadi juru kunci ya? Sepertinya bahkan Terbo sendiri datang juga tak sanggup mengubah keadaan. Air dangkal, angin kencang. Setelah kompetisi provinsi ini selesai, selidiki baik-baik. Asosiasi Atletik Provinsi Selatan. Poge, kamu bisa kan? Ini... Jika yang tercepat di suku kami datang pasti tidak masalah. Atau suruh Kunte atau Dolang juga bisa. Tapi aku... Kamu saja tidak bisa. Nidalin. Sepertinya Tuhan masih di pihak yang benar. Orang sampah sepertimu yang berasal dari kelas bawah tetap tidak bisa lepas dari nasib dihina olehku. Apa gunanya lari cepat? Sekarang kakak Wawan Perkasa kita tinggal 200 meter lagi menuju garis akhir. Sedangkan manusia primitif itu masih berjarak 1000 meter. Itu jarak tempuh 2 menit. Kita juara. Ci, anjing koneksi. Apa katamu? Benar-benar orang kecil yang iri. Punya koneksi kenapa? Kalau bisa, pakai juga koneksimu. Ya, masyarakat memang akan mengalihkan sumber daya kepada mereka yang berusaha dan yang unggul. Karena mereka akan bersinar tidak seperti kakakmu sudah jelek lagi bau, pasti larinya tidak cepat. Nidalin, santai saja, siapa bilang kita akan kalah? Kunte Bobo sendiri tadi bilang tidak akan bisa lari lebih cepat. Ini pasti kalah kan? Kamu tahu mengapa citah adalah hewan yang berlari paling cepat di dunia? Itu karena kami memaksanya ratusan ribu tahun yang lalu. Nenek moyang kami untuk menghindari bencana mencari mangsa terpaksa belajar cara berlari lebih cepat sampai kami tidak bisa melewati batas. Seorang nenek moyang menemukan gerak lari kucing yang lincah dan cepat, maka ia meniru seekor kucing. Maksudmu saat itu belum ada citah, kan? Betul, nenek moyang kami mempelajari semua keterampilan kucing itu. Setelah itu kami, suku Kangkan, menjadi makhluk tercepat di darat. Maka kami menghadapi batas lagi. Untuk melewati batas, kami terpaksa belajar dari hewan lain. Jadi, kami mulai mengejar kucing-kucing itu sampai lahirlah citah. Jadi kalian mengejar citah bukan untuk membuat mereka kelelahan, tapi untuk membuat mereka berevolusi, berlari lebih cepat, sehingga kami belajar cara berlari yang lebih profesional dan lebih baik, benar kan? Jadi aku lambat berlari karena tidak meniru gerakan citah. Ini adalah anggota suku Kangkan wajib bagi yang dewasa. Pergilah ikuti perlombaan yang menantang batas ini, ingatlah setiap hewan yang kamu kejar. Rasakan setiap dorongan ototmu, setiap getaran sendi. Hanya dengan begitu kamu bisa menjadi warga Kangkan sejati, kalahkan pesaing, dapatkan sumber daya kehidupan yaitu juara. Guru Cahya anggota tim Samudra. Sepertinya mereka bersiap untuk mulai berlari. Apa mereka berencana untuk dalam situasi tertinggal sejauh ini tetap melanjutkan pertandingan? Tidak jelas, meskipun tim ini tertinggal 1000 meter dari tim lain. Tapi tidak bisa dinilai dengan akal sehat. Bagaimanapun saya sudah menjadi komentator atletik selama 10 tahun, belum pernah menemui atlet yang tidak masuk akal seperti ini. Tim lain sudah melewati garis finish, bisakah dia mengejar? Saya sudah menghitung berdasarkan kecepatan para manusia purba tadi. Tidak bisa. Lalu kenapa kamu santai saja? Dia kan yang kamu suruh aku lihat. Apa kamu berharap dia kalah? Kapan aku bilang begitu? Para manusia purba itu sudah serius. Maksudmu? Hei, lihat. Kakak Wawan Perkasa akan melewati garis finish. Lihat, manusia purba itu ketakutan. Sepertinya tim Samudra akan habis.
Tidak, anggota mereka sepertinya masih berniat untuk mulai berlari. Astaga lagi. Mau main curang? Ini. Apaan sih? Apa? Hahaha. Benar-benar jenius. Aku tahu kamu cepat, tapi ini keterlaluan. Tim Samudra menang. Pelari keempat tim Samudra atlet Bobo dengan kecepatan 20 meter menyelesaikan 1.200 meter dan memecahkan rekor dunia. Menang kita menang. Bobo menang. Hebat banget. Lihat, coba lihat, kan sudah aku bilang, aku tidak bohong. Mustahil, benar-benar mustahil. Mana mungkin ada orang yang bisa mengalahkan kakak kita. Kakak kita jelas yang terkuat. Kakak Jali yang kakak Jading ternyata kalah. Semua palsu. Ini tidak mungkin ini palsu. Seorang manusia primitif. Mana mungkin berlari lebih cepat dari kakak kita. Pelatih Hou. Sekarang tahu ada yang lebih hebat pulang dan latihan yang benar. Mulai sekarang, siapapun yang masih punya mental seperti itu saat bertanding, segera tinggalkan tim angin kencang. Kemas barang pergi. Hebat banget. Aku mau melaporkan kalian curang. Curang. Apa bukti kalian? Kalian pasti memberi orang primitif ini doping. Kalau tidak, mana mungkin dia lari lebih cepat dari kakak kita. Kamu tahu nggak kakak kita punya berapa banyak penggemar? Aku bilang, aku akan melakukan cyberbullying pada kalian. Tunggu saja. Ayo kita pergi. Oke, cyberbullying. Dadah. Hahaha. Hei, pelatih ini sudah kubilang tim Samudra tidak bisa tanpa kamu. Bilang saja, apa yang kamu mau, saham atau jabatan. Aku Sun akan memenuhi semuanya untukmu. Kau kembalikan dulu posisi pelatih utama kepada pelatih ini. Ah, tentu saja. Aku jamin, mulai sekarang, kau adalah satu-satunya pelatih utama tim Samudra. Direktur Sun, kalau kami... Pelatih Ni telah mengharumkan nama tim Samudra. Dialah pahlawan besar tim Samudra. Kau hanya juara ketiga. Sesuai kesepakatan, kau harus meninggalkan tim Samudra tanpa syarat. Apa yang tidak kamu sukai? Direktur Sun, kami datang jauh-jauh meninggalkan klub lama dan bergabung dengan tim Samudra. Sekarang Anda mengusir kami. Kemana kami harus pergi? Benar, Direktur Sun. Anda tidak boleh seperti ini. Karena kalian semua tidak mau pergi, ya sudah, tetaplah di sini sebagai cadangan. Ah, ini. Sedangkan kamu, tetaplah di sini untuk menjadi asisten pelatih bagi pelatih Ni. Kamu? Pelatih, apakah Anda puas dengan pengaturan saya ini? Direktur Sun, aku sudah memutuskan untuk meninggalkan tim Samudra. Pelatih Ni akan mandiri. Ini adalah kesempatan yang langka. Hei, aku sekarang di Stadion Olahraga Selatan. Kalian cepat datang ke sini. Ya, bawa semua barangnya. Apa? Mandiri? Nidalin, kamu tahu apa yang kamu katakan? Bos Sun, selama ini untuk tim Samudra aku sudah bekerja keras. Meski tanpa jasa, setidaknya ada jerih payah, kan? Sekarang Anda lihat aku sudah tua, jadi tidak peduli lagi, ya? Tapi, kamu memberiku gaji tinggi dan saham. Itu hanya karena kita memenangkan kejuaraan saja. Tapi, kalau aku benar-benar sudah tua dengan sifatmu, pasti kamu akan tendang aku. Daripada begitu, mending kita sendiri. Aku bawa Bobo dan kita buka usaha sendiri. Benar pelatih Ni. Seharusnya dari dulu begitu aku dan Xiao Bao akan selalu ikut kamu. Menurutku Nidalin cukup bagus. Di sini juga banyak makanan ke depannya. Anak muda suku kita yang lari lambat kirim saja ke sini, ikut kompetisi atletik. Kalau aku, kamu sudah menjodohkanku dengan Bobo kemana Bobo pergi, aku ikut. kalian baik satu persatu sudah besar kepala ya. Nidalin, kamu cuma menang juara Provinsi Selatan. Kamu pikir kamu mampu? Kamu tahu buka klub butuh berapa banyak uang? Ya udah kita patungan aja.
buka klub atletik. Setidaknya butuh 10 juta. Beli tempat, urus izin agen, ahli gizi. Mana yang tidak butuh uang? 10 juta. Astaga. Nidalin sekarang minta maaf dengan baik. Aku masih bisa tidak pedulikan kesalahanmu yang penuh niat buruk. Kalau tidak, para anggota timmu ini akan ikut kamu makan angin. Bagus. Bahkan aku, putra mahkota dari keluarga atletik saja tidak punya hak buka klub kamu. Rakyat jelata tanpa modal ya, jadi pegawai saja sudah cukup. Apa? Masih berencana jadi bos sendiri? Polos. Siapa bilang pelatih ini tidak punya investasi? Siapa kamu? Saya fans tim Samudra. Pelatih Ni, saya sangat tertarik dengan Anda dan tim Anda, sangat tertarik. Jika Anda benar-benar ingin memulai sendiri, biaya untuk membangun kembali tim, bisa saya yang mendanai. Fans? Hehe. Lihat penampilanmu yang miskin dan tak punya apa-apa, masih berani bicara besar? Konyol. Teman, saya sangat berterima kasih atas dukungan Anda kepada kami. Tapi ini ada wasit terlalu muda. Mungkin belum paham tentang 10 juta itu. Tapi niat baik Anda, kami terima dengan tulus. Pelatih nih, 10 juta hanya uang kecil. 10 juta, uang kecil, pakaianmu semua merek murahan, kelihatan kamu hanya karyawan biasa. Saya jamin, kamu bahkan tidak punya 100 ribu. Kamu pikir ini main game? 10 juta bisa dikeluarkan seenaknya? Siapa bilang anak orang kaya nggak boleh pakai baju murahan? Siapa bilang anak orang kaya nggak boleh kerja? Hamburkan. Lihat. Apa itu? Uang? Uang jatuh dari langit? Uang ini cukup untuk mendirikan tim atletik. Siapa sebenarnya kamu? Kamu? Aku tahu. Dia putra orang terkaya di Nanyu, Lily. Kamu. Aku tahu. Dia adalah anak orang terkaya di kawasan selatan, Lily. Anak orang terkaya di kawasan selatan. Astaga, kau ini. Ayahmu adalah orang terkaya di kawasan selatan, ya? Orang terkaya di kawasan selatan. Grup perlengkapan olahraga terbesar se-Asia, Lestari Group. Benar. Aku adalah putra kedua dari Lestari Group. Tapi kalian ini orang-orang yang buta. Bahkan aku, kakek kalian tidak kenal. Berani-beraninya mengaku atlet. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Anak dari orang terkaya di kawasan selatan. Bagaimana mungkin menjadi penggemar Nidalin? Bagaimana bisa memberinya investasi? Dengan bakat pelatih Ni dan level tim secara keseluruhan, investasi apa yang tidak bisa didapat? Tapi kalian menindas orang dengan kekuasaan, mengkhianati karyawan lama. Aku akan atas nama keluarga Lee mewakili semua investor di negara pusaka. Di masa depan memblokir semua kerja sama kalian. Selesai. Orang terkaya di kawasan selatan, grup perlengkapan olahraga terbesar se-Asia, kita telah menyinggung keluarga Lee. Selesai. Kita benar-benar selesai. Ciao Zheng. Ciao Zheng. Kamu diduga menyuap memanipulasi pertandingan ikut polisi ya? Pak Sun, tolong aku. Sun Zelong, kamu sebagai bos tidak memberikan BPJS dan dana pensiun untuk karyawan. Bahkan secara ilegal, memutus kontrak kerja dengan karyawan lama, membiarkan pelatihmu berbuat kriminal, klubmu disita, semua aset disita. Pak Sun. Lily tidak Pak Lee. Untuk hal hari ini, saya Nitonget berterima kasih kepada Anda. Dengan kondisi dan kemampuan tim Samudra, berinvestasi pada kalian pasti bisnis yang menguntungkan tanpa risiko. Saya yang harus berterima kasih pada kalian. Tapi sebelum berinvestasi pada kalian, saya harus pulang dulu, harus membujuk ayah saya. Saya sudah kabur dari rumah setengah tahun, semua kartu saya dibekukan uang tadi itu, diatur oleh paman pelayan. Tapi Anda tenang saja, perusahaan keluarga kami sedang merekrut bintang olahraga. Asalkan ayah saya melihat penampilan Bobo, pasti akan mengontraknya. Nanti ya, mendirikan klub sudah sepantasnya juga. Kalau begitu kita bersama. Oke, ayo.
Xiao Lu Feiren setelah perjalanan jauh tiba di Nagara Pusaka. Saya mewakili para penggemar atletik Nagara Pusaka mengangkat gelas untuk Anda. Bodoh teh sampah apa ini? Xiao Lu Feiren memang pantas disebut manusia terbang Asia selera tinggi. Pergi buatkan untuk Xiao Lu Feiren seduh secangkir teh Longjing sebelum hujan. Xiao Lu Feiren, karena anak saya sudah menyetujui niat kerja sama denganmu. Itu 50 juta. Harga 50 juta, kau pikir aku pengemis? Ingin endorsementsku setidaknya butuh 100 juta. 100 juta. 50 juta yang kita sepakati sebelumnya. Itu adalah atas dasar persaingan dengan Ning Chuan Yun, baru bisa memberikanmu biaya endorsement serendah itu. Tapi aku tahu kalian sudah lama mengundang Ning Chuan Yun, tapi dia tidak pernah menerima endorsement kalian. Jadi, aku satu-satunya pilihan kalian. Betul kan, Bapak Lee? Ayah, biarkan aku bicara dengan mereka dulu. Tuan Xiao Lu adikku kabur dari rumah ayahku sudah sangat tidak puas dengannya. Tugasmu adalah membantu aku mendapat muka di depan ayahku agar aku mewarisi bisnis keluarga. Kau setujui dulu dengan harga 50 juta. Setelah aku mewarisi harta keluarga berapapun yang kau minta, aku beri. Maaf, Bapak Lee, aku hanya terima tunai. Adapun janjimu siapa tahu apakah akan ditepati. Tuan Xiao Lu, bagaimana kalau begini? Saya di atas dasar sebelumnya tambah 50%. Ayah? 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 Xiao Lu Yiqing, apa yang kau lakukan di keluarga Li Xiao? Xiao Lu Yiqing, apa yang kamu lakukan di keluarga kami? Ali, kamu tidak lihat aku dan ayah sedang bicara bisnis dengan tamu penting? Kamu seenaknya, seperti apa itu? Cepat pergi. Bisnis apa yang bisa kamu bicarakan? Bukankah hanya memberikan uang ke orang Jepang ini minta endorsement? Pengkhianat bangsa. Bajingan, kalian masih mau kerja sama atau tidak? Urusan lain nanti saja. Ayah, keluarga kita tidak berani kerja sama dengan anjing Jepang. Itu kan jadi pengkhianat. Ali, kamu tidak tahu situasi keluarga. Sudah beberapa tahun kita tidak punya atlet top sebagai brand ambassador. Beberapa tahun terakhir, penjualan perlengkapan olahraga Lestari Group terus menurun. Kita bahkan hampir kehilangan posisi orang terkaya di selatan. Sekarang, aku susah payah mengundang Xiao Lu, si pelari, dan kamu malah mengacau. Kamu sengaja ya? Aku tidak mengacau. Aku menemukan atlet top. Dia orang Nagara Pusaka. Atlet top orang Nagara Pusaka? Apa kalian berhasil mengundang Ning Chuan Yun? Tidak mungkin. Ning Chuan Yun menolak semua kerjasama. Kalian tidak mungkin bisa mengundangnya. Aku sudah pilihan terbaik kalian. Apa? Benar kalian mengundang Ning Chuan Yun? Itu dia Bopo. Yang ini adalah pelatih Bopo Nidali. Bopo adalah manusia primitif dari suku Kangkan, ditemukan oleh pelatih Nidali dari hutan belantara. Potensinya tak terbatas. Sekarang hanya butuh 10 juta untuk membantu mereka membangun tim, dan kita bisa dapatkan hak eksklusif. Setelah dia terkenal, kita pasti akan untung besar. Shaoli, aku tahu kamu ingin menunjukkan dirimu, tapi tidak perlu cari monyet seperti ini untuk membodohi aku dan ayah. Teman, anak saya nakal, jangan kamu ambil hati. Maaf sudah membuatmu datang sia-sia. Antar tamu. Pak Lili tidak nakal. Atlet Bopo memang atlet lari terhebat di Nagara Pusaka. Hal ini telah diakui oleh Ning Feiren dan Ketua Jiang dari Asosiasi Atletik Nagara Pusaka. Sudahlah, apa status Ning Feiren dan Ketua Jiang? Satu-satunya hubunganmu dengan dia seumur hidup hanya di televisi. Pandangan Ning Chuan Yun jika sangat buruk, aku sudah jadi juara atletik nomor 1. Kukira setelah kau kabur dari rumah setengah tahun akan menjadi lebih dewasa. Tapi ternyata masih seperti sampah dulu. Ayah aku sungguh tidak berbohong padamu. Ini bukti juara provinsi Bobo aku tunjukkan hanya juara provinsi. Bahkan untuk masuk tim nasional Nagara Pusaka tidak punya kualifikasi. Kemampuan seperti ini pantas disebut atlet top. Konyol. Jika keluarga Li kami mau juara provinsi harus antre, minta kerja sama dengan kami. Perlu repot-repot kau cari. Direktur Lee, anggota timku ini meskipun sekarang hanya juara provinsi, tapi potensinya sangat besar.
Jika Bapak tidak percaya, suruh dia lari 1 putaran saja. Bandingkan dengan Lu Yiqing ini, aku jamin. Dia pasti lebih cepat dari orang Jepang ini. Sudahlah. Lu Feiren adalah nomor 2 Asia setelah Ning Chuanyun. Jika kalian benar-benar punya level itu masih ikut lomba provinsi, sungguh konyol. Prestasi seperti ini sama sekali tidak layak aku turun tangan. Hei, lu kau bukannya tidak mau tanding, tapi takut kan? Bodoh. Kau bilang siapa yang takut? Ayo, tanding! Ali, kamu harus melihat keluarga Li hancur, berantakan, baru puas. Jika kerjasama dengan Xiao Lu Feiren kali ini kamu gagalkan, maka beberapa tahun ke depan keluarga Li tidak bisa mendapatkan atlet top sebagai duta merek ini adalah kerugian besar bagi keluarga. Cepat bawa primitifmu pergi! Tuan Xiao Lu adikku tidak tahu diri, tenangkan dirimu. Dia sudah setuju, kenapa kau masih menghalangi? Benar-benar pengecut, bajingan. Aku adalah peringkat kedua dalam atletik Asia. Kalian berani menghinaku seperti ini. Baik, ayo bertanding. Jika kau kalah, aku ingin dia berlutut dan menjilat sepatu lariku sampai bersih. Ayah. Karena Xiao Lu Feiren setuju untuk bertanding, mari kita adakan pertandingan. Jika primitifmu kalah, maka kau harus memenuhi syarat Xiao Lu Feiren dan biarkan Xiao Lu Feiren meredakan amarahnya agar tidak mempengaruhi kerja sama bisnis kita. Kalau begitu, jika kau kalah? Jika aku kalah, aku tidak hanya melepaskan duta merek ini, tetapi juga akan bersujud meminta maaf pada monyet ini mulai sekarang. Tidak akan menginjakkan kaki di negara pusaka lagi. Kalian berani? Baik, sudah jadi kesepakatan. Apa ini? Bukannya lomba lari? Aku juga nggak tahu. Xiao Lu Feiren. Lomba atletik. Harusnya di lintasan lari. Kalau batu ini... Hah? Dia? Nggak layak aku pakai tenaga penuh. Tantanganku sederhana, yaitu adu kekuatan ledakan. Kekuatan ledakan? Di negara Jepang, atlet atletik harus dilatih sejak kecil. Sejak umur 3 tahun, setiap hari kami menendang batu granit, melatih kekuatan ledakan kaki. Saat umur 10 tahun, hanya mereka yang bisa menendang granit sampai retak dengan 3 tendangan yang berhak berdiri di lintasan lari. 10 tahun? Itu terlalu berlebihan. Berlebihan? Aku umur 8 tahun sudah menyelesaikan tantangan ini. Pantasan. Atlet atletik negara Jepang hebat banget di lari jarak pendek. Setara dengan Ning Feiren, ternyata metode latihannya sangat berat. Pantas saja pemegang rekor Asia 100 meter, Xiao Lu Feiren. Jadi, jika kalian bahkan tidak bisa menyelesaikan tantangan ini, maka kalian nggak pantas jadi lawanku. Bro, pertandingan ini aneh banget, bukan lomba lari. Kamu bisa? Hah, dasar goblok. Aku nggak pernah anggap dia serius. Si idiot ini. Aku sama sekali tidak menganggapnya serius. Kamu. Bagus. Sombong banget, nanti aku pasti akan membuat kamu setiap paku di sepatu lariku kamu jilat bersih. Lihat baik-baik. Tendangan kedua. Sepertinya akan retak. Tendangan ketiga. Wah, beneran bisa hancur ya, gila banget. Bagaimana orang negara pusaka sampah? Jika kamu takut, maka berlututlah dan bersujud beberapa kali padaku. Lalu akui semua orang Jepang adalah kakek kalian. Maka aku akan memaafkanmu, kamu tidak perlu menjilat sepatu. Xiaoli, kedepannya buka mata lebih lebar. Jangan bawa orang sembarangan ke rumah. Oke ini. Apa? Bukan kamu apa yang kamu lakukan? Kenapa batu granitnya hancur? Batu jelek seperti ini di suku kami, suku Kangkan biasanya dipakai mainan anak-anak. Kalian menganggapnya berharga? Tidak mungkin. Bagaimana bisa kamu memiliki kekuatan seperti ini? Pasti kamu curang. Benar. Pasti kalian menyuap pelayan agar mereka sengaja memberikan batu sampah. Ayah, kau jangan percaya mereka.
Xiaoli dia Xiaoli pasti mencari sekelompok penipu ingin menipu harta kita. Bener Pak Li, mereka pasti curang. Hanya orang seperti saya yang punya banyak penggemar bisa memberi kalian meningkatkan penjualan. Kamu bisa melakukannya, orang lain tidak bisa. Bagaimana kamu tahu Bobo curang? Tentu saja karena aku juga curang. Siapa? Berani menjebakku. Aku atlet lari peringkat kedua di Asia. Aku akan membunuhmu. Kalau aku... Asisten Ning Chuanyun. Untuk apa kau datang? Ning Chuanyun, bukankah dia tidak menerima kerja sama endorsement? Dia tidak mau karena dia tidak kekurangan uang. Ini tidak berarti semua atlet lari tidak kekurangan uang. Terutama yang berbakat luar biasa sangat membutuhkan dukungan dana untuk mengikuti kompetisi atlet jenius. Jenius itu dia. Kalian benar-benar kenal? Kalian benar-benar saling kenal? Bobo hanya juara Provinsi Selatan itu benar, tapi ini juga karena dia hanya ikut kompetisi Provinsi Selatan. Satu pertandingan itu kecepatannya di atas Ning Chuanyun dukung dia. Imbalanmu tidak akan buruk itu, aku jamin. Aku segera siapkan kontrak. Sepatu paku ini pasti khusus kan? Cara seperti ini. Bohongi orang awam saja masih mau bohongi aku? Selain orang sinting seperti Bobo, siapa yang bisa menendang granit sampai pecah? Konyol. Kamu tunggu saja. Kamu bilang mau berlutut. Lupa. Kamu tunggu saja. Jangan datang lagi ke negara pusaka. Ayah. Aku. Kalau bukan karena Xiaoli, kali ini Lestari Group akan menderita kerugian besar. Mulai hari ini, kamu tidak boleh ikut manajemen lagi, semua diambil alih oleh Xiaoli. Jangan, Ayah. Platini, pemain Bobo. Karena Ning Feiren menjamin kalian, maka klub kalian keluarga Li setuju. Nanti detail kontraknya akan saya kirimkan ke kalian. Harga minimum setahun 200 juta. Untuk kalian membentuk tim dan ikut kompetisi. Bapak Li, ini terlalu banyak kan? Hei, klub punya banyak pengeluaran, apalagi nilai Bobo di masa depan jauh lebih dari ini. 200 juta menurutku dia yang untung. Dengan Ning Feiren sebagai penjamin kalian, 200 juta tidak terlalu banyak. 200 juta ini saya minta 10 juta. Buat apa uang sebanyak itu? Cari istri. Mahar. Hahaha,